Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar memfaktorkan persamaan kuadrat bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kamu sudah pernah belajar aljabar di mana kamu tentunya pernah menemukan bentuk-bentuk seperti ini waktu kelas 1 atau kelas 2. Nah, ini disebut bentuk persamaan kuadrat sempurna di mana ada X kuadrat, kemudian variabel X dan konstanta, maka ini disebut persamaan kuadrat. Dalam memfaktorkan persamaan kuadrat, kita akan mencari faktornya dan kemudian nilai-nilai pembuat nol dari persamaan kuadrat tersebut. Caranya bagaimana? Ini akan coba saya jelaskan. Contoh pertama, X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Langkah awal kita cari faktor dari angka 6 atau konstantanya ini yang tidak ada variabel X nya, ini disebut konstanta. Maka kita cari faktor dari angka 6 ini. 6 itu didapat dari 1 kali 6, kemudian min 1 kali min 6, 2 kali 3, atau min 2 kali min 3. Inilah faktor atau pembuat angka 6 di sini. Kemudian untuk mencari mana faktor yang akan kita pakai, dengan cara kita jumlahkan. Nanti ketika hasilnya sesuai dengan soalnya meminta jumlahnya harus 5x, maka kita cari yang jumlahnya 5. 1 tambah 6 hasilnya 7, min 1 tambah min 6 hasilnya min 7, 2 tambah 3 hasilnya 5, min 2 tambah min 3 hasilnya negatif 5. Maka kita cari yang cocok dengan soalnya. Soalnya di sini 5x, maka saya pakai ini. 2 dan 3 sebagai faktornya. Berarti bisa saya tuliskan di sini faktornya adalah, faktor dari persamaan kuadrat ini adalah x plus 2 dan x plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita cari pembuat nolnya atau sering disebut akar dari persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat ini adalah, karena sudah ketemu faktornya, akarnya tinggal kita pasang saja. X plus 2 sama dengan 0, atau dalam matematika tanda seperti ini dibaca atau X plus 3 sama dengan 0. Maka suatu angka X jika ditambah dengan 2 hasilnya 0. Berapakah angka X itu? Maka X nya adalah min 2. Atau suatu angka ditambah 3 hasilnya 0, maka X nya adalah negatif 3. Cukup mudah ketika kamu melihat di sini faktornya plus 2, maka akarnya min 2. Kalau faktornya min 2, maka akarnya plus 2, tinggal kebalikannya aja. Nah, lalu kenapa ini disebut sebagai faktor dari persamaan kuadrat? Nah, karena ketika ini dikalikan menghasilkan persamaan kuadrat tersebut. Kita coba kalikan. X kali X itu hasilnya X kuadrat. X kali 3 hasilnya plus 3x, kemudian 2 dikali x hasilnya plus 2x, kemudian 2 kali 3 hasilnya plus 6 sama dengan 0. Yang ini sama-sama x kita tambahkan, x kuadrat 3x tambah 2x hasilnya 5x ditambah 6 sama dengan 0. Ini kembali ke soal awal. Ini soalnya. Nah, makalah ini disebut faktor karena ketika dikalikan kembali ke soalnya, itulah yang disebut dengan faktor. Lalu bagaimana dengan akar? Kenapa ini disebut pembuat 0? Kenapa angka min 2 dan min 3 ini disebut akar atau pembuat nolnya? Karena ketika angka min 2 atau min 3 saya masukkan ke persamaan kuadrat, hasilnya akan 0. Kita coba masukkan setiap variabel x di sini kita ganti dengan min 2. Maka min 2 kuadrat ditambah 5 kali min 2 ditambah 6 sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Maka dia akan disebut akar. Min 2 kuadrat yaitu min 2 kali min 2 sama dengan 4 ditambah min 2 kali 5 berapa? Min 10 ditambah 6. 4 ditambah 6 itu 10. 10 kurangi 10 hasilnya 0. Maka ini disebut akar karena dia pembuat nolnya. Demikian juga dengan min 3. Ketika min 3 saya masukkan, substitusikan ke dalam persamaan kuadratnya. Min 3 kuadrat ditambah dengan 5 kali min 3 ditambah dengan 6, apakah hasilnya 0? Min 3 kali min 3 itu 9, 5 kali min 3 itu min 15 ditambah 6. Kita coba 6 tambah 9 itu hasilnya 15. 15 kurangi 15 maka 0. Maka inilah yang disebut nilai pembuat nolnya atau akar-akarnya.
Jadi persamaan kuadrat itu bisa difaktorkan, ini faktornya, kemudian bisa dicari akarnya atau nilai pembuat nolnya atau disebut dengan himpunan penyelesaiannya. Jadi ada beberapa sebutan untuk ini. Ini bisa disebut himpunan penyelesaian, bisa disebut akar dari persamaan kuadrat, bisa disebut dengan nilai pembuat nol persamaan kuadrat. Nah, akan saya jelaskan dengan dua contoh lagi biar kamu lebih jelas. Yang ini, langkah awal kita cari faktor dari negatif 21. Berapakah? 21 negatif itu bisa didapat dengan min 3 kali 7 atau 3 kali min 7 atau 21 kali min 1 atau min 1 kali 21 atau negatif 21 kali 1. Nah, kita cari yang jumlahnya adalah negatif 4. Kalau 7 kurangi 3 hasilnya 4. Negatif 7 ditambah 3 hasilnya min 4. Nah, sampai sini aja. Ini yang diminta oleh soal, negatif 4. Maka inilah faktornya. Langsung saya tulis, faktornya adalah X positif 3 kali positif 3 dan satu lagi X negatif 7 sama dengan 0. Jadi ini faktornya. Lalu akarnya tinggal kita balik. X kalau di sini positif maka akarnya negatif 3 atau X sama dengan kali negatif 7 ketemu deh akarnya dan ketemu faktornya. Satu contoh lagi, 15 itu berapa kali berapa? 3 kali 5 atau negatif 3 kali negatif 5 atau 1 kali 15 negatif 1 kali negatif 15. Dia minta yang jumlahnya adalah negatif 8. Ketika kita tambah, ini hasilnya 8, ini negatif 8, maka yang saya pakai yang ini karena jumlahnya negatif 8. Faktornya adalah X min 3 dikali dengan X min 5 sama dengan 0. Sudah ketemu faktornya. Lalu akarnya atau himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan, karena di sini negatif langsung tulis saja 3 atau X sama dengan 5. Nah, ini ketemu himpunan penyelesaiannya atau akarnya. Nah, itu beberapa contoh. Sebenarnya masih ada beberapa bentuk lagi persamaan kuadrat, cuman akan saya jelaskan di video selanjutnya biar kamu lebih mudah memahami, tidak terlalu banyak materinya. Jadi ini bentuk dasar atau bentuk sederhana dulu. Nanti habis ini saya berikan latihan, kamu coba kerjakan. Untuk latihannya kamu bisa cocokkan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nanti kita bisa pakai jejaring sosial untuk menyocokkan hasil latihan. Saya tuliskan dulu. Nah, baiklah anak-anak, ini sudah saya buatkan 5 latihan. Nanti kamu tentukan faktornya, kemudian juga tentukan akar atau himpunan penyelesaiannya dari 5 persamaan kuadrat yang sudah saya sediakan. Nanti jawabanmu bisa kita koreksikan lewat jejaring sosial sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh madrasah. Materi persamaan kuadrat belum selesai sampai di sini. Nanti saya sambung lagi materi tentang persamaan kuadrat, pemfaktoran yang berikutnya. Cuman kalau saya bahas dalam satu video itu terlalu lama, nanti kamu juga bosan nyimaknya. Cukup ini dulu, silahkan dibuat latihannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.